Jika kita memandang utang, ini berkaitan dengan rancangan anggaran yang ekstra defisit. Ya, yang saya ketahui bahwa rancangan anggaran defisit ini sudah lama kita terapkan di negara kita. Mulai dari adanya IGGI dan juga CGI, itu berarti utang bukanlah hal yang asing bagi negara kita. Nah, yang saya tangkap bahwa utang rancangan defisit ini tentu uh, berpengaruh untuk jangka panjang. Memandang dampak jangka panjang dari rancangan defisit ini, pengeluaran pemerintah untuk membayar utang dan tingkat bunga tentu akan membesar gitu. Jadi yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah penerapan rancangan defisit sekarang ini efektif untuk jangka panjang? Dan eh, menurut Bapak selaku perancang anggaran dan juga penetap kebijakan fiskal, apakah rancangan anggaran defisit ini akan dipertahankan hingga beberapa tahun ke depan? Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Utangnya adalah alat, dan alat itu bisa menghasilkan sesuatu yang baik kalau dipakai dengan baik. Ya, nah kita berangkatnya dari filosofi itu. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, bagaimana utang itu kita pakai? Kita pakai masak. Bagaimana pisau itu kita pakai masak? Bagaimana utang itu dipakai untuk kebaikan? Ya. Nah, pertanyaannya Anissa adalah, mau utang terus, Pak? Gitu kan? Saya bilang begini, teori ekonomi kita mengajarkan bahwa kita itu bisa saja melakukan konsumsi atau investasi saat ini meskipun kita belum punya uangnya. Nanti kita bayar di masa yang akan datang. Konsumsi dibayarnya di masa akan datang, tapi dipakainya sekarang. Investasinya dilakukan sekarang, tapi dibayarnya di masa yang akan datang. Mesti dibayar, namanya konsumsi dan investasi harus dibayar. Dipakainya sekarang, dibayarnya di masa yang akan datang. Itulah utang. Ya, sehingga kita mengatakan kalau anggaran itu anggaran defisit, itu adalah karena niat kita perlu pengeluarannya sekarang, tetapi karena kita belum punya uang pada hari ini, kita bayarnya di masa yang akan datang. Itu dia utang, anggaran defisit. Apakah hanya negara yang menjalankan anggaran defisit? Enggak. Banyak rumah tangga kita menjalankan anggaran defisit. Belum punya uangnya sekarang, tapi beli mobilnya sekarang, dan mobilnya mobil itu dibayar di masa yang akan datang. Banyak nggak rumah tangga yang punya kredit mobil? Banyak nggak rumah tangga yang punya kredit pemilikan rumah? Beli rumahnya sekarang, tapi dibayar di masa yang akan datang. Kalau utangnya itu dipakai buat beli rumah, utangnya dipakai buat beli utangnya dipakai buat beli rumah, dipakai untuk pendidikan, dipakainya untuk beli kendaraan, dan kendaraannya dipakai dengan produktif, maka utangnya itu kan menjadi utang yang produktif. Tapi kalau utangnya yang produktif itu tidak dipakai untuk yang produktif, tapi dipakai untuk yang tidak baik, utangnya akhirnya menjadi bencana. Itu dia filosofinya utang. Sekarang utangnya APBN. Utangnya APBN itu, ya, nah sekarang kita ke negara ya, ke negara. Negara kita ini kenapa sih Pak berutang? Karena kita ingin menjalankan anggaran yang belanjanya itu besar, meskipun penerimaan kita belum cukup. Sehingga kita pakai anggaran defisit. Belanja lebih besar dibandingkan penerimaan. Ya.
Ini adalah, ini Perpres 98. Kalau paparannya ada, tunjukin yang 2020, 2021, 2022. Saya bisa tunjukin peningkatan utang. Nah, tapi sambil kita nunggu kalau emang bisa datang tuh. Bukan, ini nanti buat jawaban yang subsidi dan kompensasi BBM. Jangan kamu cari aja dulu, terus nanti baru tunjukin. Jangan saya yang komentarin itu. Ya, kamu ngikutin komentar saya harusnya. Nah, Marto mungkin mesti pergi ke sana tuh. Nah, jadi APBN kita tahu persis penerimaan kita masih sekian, tapi kita perlu belanja lebih besar. Apa yang perlu belanja lebih besar? Kita perlu infrastruktur. Nggak bisa kita bayar sekarang nih, kita belum punya duitnya. Tapi kita ingin bangun. Kita perlu airport, kita perlu pelabuhan, beli jalan raya, jalan tol, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita biayai sekarang, tapi kita bayarnya ke masa yang akan datang. APBN apakah akan terus defisit, Pak? Selama kita itu adalah untuk kebaikan, nggak apa-apa. Tapi gimana kita taunya, Pak, bahwa itu untuk kebaikan? Gimana itu kita taunya adalah untuk kebutuhan masyarakat? Anda harus tahu itu karena yang ditaruh di dalam APBN itu adalah sesuai persetujuan pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Berapa besar defisit kita? Kita akan bikin defisit berapa besar? Itu harus persetujuan DPR. Nggak bisa pemerintah bikin-bikin sendiri. Ya. Nah, jadi kalau di dalam angka yang Anda lihat ini, angka kolom APBN, ya, kolom APBN, cara membaca APBN yang paling gampang itu pendapatan negara 1.846 triliun, ketemu ya angka itu ya, 1846, belanjanya kita mau belanjanya 2.700. Alhasil defisitnya itu baris D, ya, baris D, defisitnya 868 triliun. Oke, defisitnya 868 triliun. Ini yang harus kita biayai lewat penerbitan surat utang. Pak, gede banget. Betul. Itulah kebutuhan negara kita. Nah, saya bisa kasih ilustrasi tahun 2020. Tahun 2020 ketika tiba-tiba kita diserang oleh COVID, kegiatan masyarakat berhenti, maka pendapatan negara kita itu turun. Kalau nggak ada kegiatan ekonomi kan nggak ada yang bayar pajak. Atau bukan nggak ada. Kalau kegiatan ekonominya turun, maka yang bayar pajak pasti turun. Pasti. Sehingga di tahun 2020, penerimaan kita lebih rendah 500 triliun. Ketika kita bikin rancangan itu, penerimaan pajak 500 triliun akan lebih rendah. Tapi belanja negara pada saat seperti itu ikut turun atau enggak? Enggak boleh. Belanja negara nggak boleh ikut turun. Kalau belanja negara ikut turun, masker kita nggak bisa beli, vaksin kita nggak bisa beli, APD kita nggak bisa beli, tempat tidur kita nggak bisa siapkan di rumah sakit. Jadi belanja negaranya harus naik. Nah, apa yang terjadi kalau pendapatan turun belanjanya naik? Defisitnya pasti naik. Itulah defisit yang membesar di tahun 2020. Dan kita minta izin kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Defisit Indonesia kita perbesar ya. Kita minta izin. Terus defisitnya membesar, utangnya membesar. Siapa Pak yang utang itu? Yang ngeprint surat utang itu Kementerian Keuangan. Kita print. Surat utangnya kita jual. Kita jual kepada yang punya duit. Termasuk salah satu yang punya duit adalah Bank Indonesia. Pemerintah tidak boleh nyetak uang. Yang boleh nyetak uang itu adalah Bank Sentral. Pemerintah tidak boleh cetak uang. Ya, yang boleh nyetak uang adalah Bank Sentral. Hukumnya begitu. Tapi pemerintah boleh nyetak surat utang. Surat utangnya dijual supaya dapat uangnya. Itu cara ngatur perekonomian ketika kita mau bikin utang itu. Nah, ketika pemerintah mencetak uang harus pemerintah cetak surat utang harus dengan
nyetak surat utang dengan sangat hati-hati. Apa saja kehati-hatiannya? Nah, saya nggak tahu nih, slide saya dibawain apa enggak nih. Kehati-hatian pertama, kita mesti setel betul. Itu utang untuk jangka waktu 1 tahun, apakah untuk 3 tahun, ataukah untuk 5 tahun, ataukah 30 tahun. Jadi ada Pak, surat utang yang 30 tahun? Ada. Dan itu kita gunakan untuk membuat sedemikian hingga jangan sampai utang itu tiba-tiba jatuh tempo di tahun yang sama semua. Bisa berabe. Jadi kita atur itu penerbitan surat utang itu. Ini berapa ya supaya tenornya itu bisa nunjukin nggak? Ada nggak slide saya yang average time to maturity dari surat utang Indonesia itu? Ya, jadi kita bisa atur itu. Berapa yang akan jatuh tempo tahun depan, berapa jatuh tempo tahun depannya lagi. Dan itu kita lakukan sangat mendalam. Itu pertama. Kedua, berapa surat utang kita yang dimiliki oleh orang Indonesia dan berapa surat utang kita yang dimiliki oleh orang asing. Itu juga kita coba untuk atur dengan baik. Saat ini kepemilikan surat utang oleh non-resident Indonesia adalah sekitar 18%. Tinggi apa rendah itu Pak? Saya bisa kasih tahu 2015 sebelum pandemi kepemilikan surat utang kita oleh orang asing sekitar 39%. Sekarang turun ke 18%-an. Kita atur. Kita juga ngatur berapa persen utang kita itu terhadap produk domestik bruto kita. Ya, berapa persen utang terhadap produk domestik bruto. Sekarang sekitar 38%. Utang terhadap PDB. Kenapa Pak dibandingkan kepada PDB? Sama aja dengan rumah tangga. Punya KPR ke bank, dibandingkannya dengan apa? Dibandingkannya dengan pendapatan si rumah tangga. PDB itu kan kayak semacam pendapatan. Bisa nggak di-cover oleh pendapatan rumah tangga? Kita sekarang sekitar 38%. Undang-undang mengatakan tidak boleh lebih tinggi dari 60%. Undang-undang tahun 2003 mengatakan tidak boleh lebih tinggi dari 60%. Kita ada di mana? Kita di sekitar 38%. Pengaturan lain lagi, kalau nerbitin utang kita mesti setel tuh. Berapa utang yang kita terbitkan dalam mata uang rupiah, berapa utang yang kita terbitkan dalam mata uang non-rupiah. Emangnya ada Pak, surat utang yang dalam mata uang non-rupiah? Ada. Pemerintah mengeluarkan surat utang dalam mata uang dolar, supaya orang-orang yang senangnya dolar, dia bisa beli. Kita juga mengeluarkan dalam mata uang yen, Jepang, supaya Jepang yang duitnya banyak itu juga bisa beli. Juga dalam mata uang euro, itu juga supaya kita punya diversifikasi investor kita itu jangan hanya satu kelompok. Jadi dilakukan diversifikasi portfolio. Nah, jadi mengelola utang itu ya sangat-sangat detail, ya sangat-sangat detail dan di Kementerian Keuangan itu dikelola oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko. Pertanyaannya Anissa adalah jangka panjang jadi efektif nggak Pak utang itu? Kuncinya adalah utang produktif. Anda boleh memastikan atau gini, Anda boleh minta dipastikan utang ini produktif nggak Pak? Utang ini dipakai untuk sesuatu yang betul-betul produktif atau enggak? Ya, jadi lakukan, pelajari terus. Tentu kalau pemerintah bilang utangnya dipakai dengan produktif, Anda mahasiswa bikin skripsi, bikin tesis. Pengelolaan utang Republik Indonesia dipakai buat apa? Tenornya benar atau enggak? Average time to maturity-nya sesuatu yang masuk akal atau enggak? Komposisinya itu bandingkan dengan negara lain. Nah, ini adalah soal pengelolaan utang. Tapi kita memang ingin melakukan kesejahteraan masyarakat sehingga belum punya duitnya sekarang kita atur sebagai utang. Ya, jadi poinnya adalah kita tata utangnya, kita pastikan dia di dalam persentase yang tetap masuk akal, ya. Lalu kemudian kita lakukan.
selama kita punya pertumbuhan ekonomi, maka peningkatan utang tidak harus dikhawatirkan. Kalau saya ambil contoh ya, anggap 1 tahun PDB kita 100. Lalu kita ngutang 30%. Berarti utangnya 30, ya toh? Tapi PDB yang 100 tadi, kalau pakai rule of time pertumbuhan, maka di dalam 7 tahun dia harusnya double ke 200. Kalau debt to GDP ratio-nya kita tetap tahan 30%, maka ketika PDB-nya 200, utangnya boleh 60. Benar nggak? Tetap 30% itu. 30% dari PDB. PDB 100, PDB-nya 200. Utangnya boleh naik. Jadi jangan hanya melihat nominal utang. Lihatlah utang per PDB. Nah, ini yang harus kita perhatikan terus dari waktu ke waktu. Saat ini, utang per PDB Indonesia sekitar 38%.